Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum semua selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun berada, selalu berada di bawah lindungan Allah, dan tidak lupa untuk terus melaksanakan amalan yaumi, baik itu amalan yaumi yang dicatat di dalam buku amalan yaumi ataupun yang tidak dicatat dalam buku amalan yaumi. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita bahas tentang energi. Nah, ini merupakan materi terakhir dalam semester ini pada pembelajaran IPA. Jangan lupa like and subscribe YouTube Aroyan dan postingan Ustazah ini. Oke, langsung kita masuk dalam materi pembelajaran. KD 35 menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, KD 45-nya menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga fotosintesis yang dijelaskan melalui media pembelajaran, sehingga dapat antum jelaskan kembali maupun antum aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, satuannya adalah joule, atau disingkat juga dengan J besar. Satuan dari joule setara dengan Nm. Nm ini artinya Newton meter atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga 1 joule itu sama dengan 1 Nm atau 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Untuk energi kalor atau panas digunakan satuan kalori. Hubungannya adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, jenis-jenis energi yang digunakan dalam bekerja. Yang pertama ada energi kalor, energi yang dihasilkan oleh getaran-getaran partikel pada suatu benda. Salah satu energi yang menghasilkan kalor adalah api dari hasil pembakaran. Yang kedua, energi listrik, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya arus listrik. Salah satu sumber energi listrik adalah pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, energi cahaya, energi yang berasal dari benda yang menghasilkan cahaya, misalnya api, lampu, dan matahari. Yang keempat, energi bunyi, energi yang dimiliki oleh partikel udara yang bergetar. Dan yang kelima, energi kinetik atau gerak, energi yang dimiliki benda saat bergerak, misalnya saat harimau berlari mengejar mangsanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari energi kinetik. Kemudian yang B, energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan itu ada namanya energi kimia, energi dalam bentuk kimiawi yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Salah satu bentuk hasil energi kimia ini disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat yang tersimpan dalam bahan makanan ataupun bahan bakar. Yang kedua, energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang ketiga, energi nuklir, energi yang berada pada setiap benda atau zat. Energi nuklir biasanya diperoleh dari materi yang bersifat radioaktif serta tidak stabil dengan inti yang berat, misalnya uranium dan plutonium. Contohnya matahari yang harus berpijar, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan bom atom. Nah, di sini ada energi potensial. Energi potensial ini terbagi dua lagi. Ada namanya energi potensial gravitasi, adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukannya di suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya, suatu benda pada ketinggian tertentu. Misalnya, apel di pohon dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua, ada namanya energi potensial elastis, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang elastis atau memiliki kelenturan. Energi potensial elastis tersimpan ketika benda ditarik atau ditekan, misalnya energi pada busur panah saat busurnya ditarik. Apabila busur dilepas, energinya berubah menjadi energi kinetik atau gerak. Energi mekanik, yaitu energi berdasarkan sifat geraknya.
Energi mekanik atau dilambangkan dengan EM sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial adalah ada tadi dua ya, energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis atau pegas. Energi potensial gravitasi ini rumusnya adalah EP sama dengan mgh. Sedangkan energi potensial elastis atau pegas, EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, di mana EP itu merupakan energi potensial satuannya Joule. Kemudian M itu adalah massa satuan kilogram, G itu gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian satuannya adalah meter. Nah, ada juga namanya energi kinetik. Energi kinetik ini sama dengan EK. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini K, di sini ada K tadi ya, K konstanta. K itu adalah konstanta pegas, satuannya N per M. Delta X itu adalah X1 dikurang X0, atau disebut juga pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. X1 itu panjang akhir dari pegas, dan X0 adalah panjang awal atau panjang mula-mula. Kemudian EK adalah energi kinetik atau di satuannya adalah Joule. Meter ini adalah massa satuannya kilogram, dan V ini adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Sumber energi yang pertama itu adalah sumber energi yang diperbaharui, yaitu energi panas bumi yang berasal dari peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Bentuk pemanfaatan energi panas bumi ini adalah tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Yang B-nya itu energi surya atau matahari adalah energi yang terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pemanfaatan energi surya adalah fotosintesis, buatan listrik tenaga surya, menjemur pakaian, mengeringkan genting atau batu bata. Yang C-nya energi angin. Perbedaan temperatur pada daerah berbeda menyebabkan tekanan udara berbeda sehingga terbentuklah angin. Biasanya digunakan untuk menggerakkan turbin dan bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada namanya energi air, berasal dari pergerakan air, juga digunakan untuk menggerakkan turbin untuk memperoleh listrik. Energi biomassa adalah organisme atau produk dari metabolisme hewan, misalnya kotoran sapi bisa digunakan untuk bahan bakar. Yang kedua, energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan sejenisnya. Perubahan energi dan hukum kekekalan energi. Energi bisa berubah, contohnya energi angin yang bisa berubah menjadi energi listrik, lalu pada lampu berubah menjadi energi cahaya. Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi ada dengan sendirinya dan dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dan jika dijumlahkan, semua bentuk energinya memiliki jumlah yang konstan. Contoh perubahan energi lainnya adalah energi matahari, membantu fotosintesis menjadi energi kimia tersimpan di makanan. Lalu seseorang memakan energi tersebut sehingga dia mampu menghasilkan energi gerak atau kinetik. Kemudian ada namanya fotosintesis. Fotosintesis terjadi dengan bantuan cahaya matahari. Istilah lain dari fotosintesis ini disebut juga dengan asimilasi karbon atau C. Nah, bagaimana itu reaksinya? Reaksi fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O. CO2 itu karbon dioksida ditambah H2O air, dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil, terbentuklah C6H12O6 dan 6O2. C6H12O6 ini adalah glukosa, O2 itu adalah oksigen. Jadi, pada proses fotosintesis menghasilkan energi.
Glukosa ini akan digunakan untuk metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian jika dimakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan, maka energinya akan berpindah ke hewan tersebut. Nah, misalnya ada rumput berfotosintesis kemudian dimakan oleh sapi, maka energinya akan pindah ke sapi. Nah, sapi itu kemudian dipotong dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi energi dari sapi tadi pindah lagi ke manusia. Dari manusia nanti akan menjadi energi gerak dan sebagainya. Itulah energi yang terus berlanjut, tidak bisa dimusnahkan di muka bumi. Itulah dia bentuk hukum kekekalan energi. Oke, sekian penyampaian dari Ustazah. Ustazah harap antum paham dengan materi kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya ke Ustazah melalui WhatsApp. Ustazah berpesan agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, mencuci tangan dan memakai masker setiap kali keluar dari rumah, dan selalu berdoa agar kita selalu dilindungi Allah dimanapun berada dari wabah corona maupun dari musibah-musibah lainnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.